Perkenalkan, nama saya Kristina Guiliko, kelas 1C, NIM 21030201004, jurusan Administrasi Bisnis. Baik, di sini saya akan mereview buku sosiologi dari Suharjono Soekanto. Yang pertama, pengertian kelompok sosial. Manusia adalah makhluk hidup yang tidak dapat melepaskan diri dari hubungan dengan manusia yang lain. Akibatnya, dari hubungan yang terjadi antara individu-individu atau manusia, kemudian lahirlah kelompok-kelompok sosial atau social group yang dilandasi oleh kesamaan kepentingan bersama. Kelompok atau grup adalah kumpulan dari individu yang berinteraksi satu sama lain, pada umumnya hanya untuk melakukan pekerjaan, untuk meningkatkan hubungan antar individu, atau bisa saja untuk keduanya. Kelompok sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Suharjono Soekanto, kelompok adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, kelompok sosial diartikan sebagai kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotanya dan saling berinteraksi. Menurut George Homans, kelompok sosial adalah kumpulan individu yang melakukan kegiatan, interaksi, dan memiliki perasaan untuk membentuk suatu keseluruhan yang terorganisasi dan berhubungan secara timbal balik. Ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama, terdapat dorongan atau motif yang sama antara individu satu dengan yang lain. Yang kedua, terdapat akibat-akibat interaksi yang berlainan terhadap individu yang satu dengan yang lain, berdasarkan ras dan kecakapan yang berbeda-beda antar individu yang terlibat di dalamnya. Ketiga, adanya penegasan dan pembentukan struktur atau organisasi kelompok yang jelas dan terdiri dari peran dan kedudukan masing-masing. Yang keempat, adanya peneguhan norma, pedoman, tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi dalam kegiatan anggota kelompok untuk mencapai tujuan yang ada. Yang kelima, berlangsungnya suatu kepentingan. Keenam, adanya pergerakan yang dinamika. 7, bergabung dengan sebuah kelompok merupakan suatu yang murni dari diri sendiri atau juga secara kebetulan. Misalnya, seorang terlahir dari keluarga tertentu, namun dia juga merupakan sebuah pilihan. Dua faktor utama yang tampaknya mengarahkan pilihan tersebut adalah kedekatan dan kesamaan. Yang pertama, kedekatan. Kedekatan, pengaruh tingkat kedekatan atau kedekatan geografis terhadap keterlibatan seseorang dalam sebuah kelompok tidak bisa diukur. Yang kedua, kesamaan pembentukan kelompok sosial tidak hanya bergantung pada kedekatan fisik, tetapi juga kesamaan di antara anggota-anggotanya. Kesamaan merupakan faktor utama dalam memilih calon pasangan untuk membentuk kelompok sosial yang disebut keluarga. Faktor-faktor terjadinya kelompok sosial. Yang pertama, kesatuan genealogis atau faktor keturunan. Yang kedua, kesatuan religius. Yang ketiga, kesatuan teritorial atau community. Yang keempat, kesatuan kepentingan atau asosiasi. Macam-macam kelompok sosial. Yang pertama, kelompok primer. Kelompok primer merupakan yang merujuk pada kelompok kecil yang memiliki ciri bersifat intimitas, asosiasi tatap muka, dan kerjasama. Kelompok primer merupakan kelompok yang anggota-anggotanya sering berhadapan muka dan saling mengenal diri dekat, dan karena itu hubungannya lebih erat. Yang kedua, kelompok sekunder. Kelompok sekunder merupakan kelompok yang merujuk pada sebuah kelompok formal impersonal yang memiliki sedikit kedekatan sosial. Peranan atau fungsi kelompok sekunder dalam kehidupan manusia adalah untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat dengan bersama secara objektif dan rasional. Kelompok dalam merupakan bentuk kesadaran seorang tentang identitas dirinya dalam suatu kelompok, misalnya keluarga, negaraku, dan profesiku. Kelompok luar, yaitu seorang dapat merasa bahwa dirinya bukan bagian dari suatu kelompok. Kelompok formal adalah kelompok-kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antara anggota-anggotanya. Kelompok informal merupakan suatu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan-kebutuhan seseorang. Paguyuban merupakan bentuk kehidupan bersama di mana para anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa persatuan batin yang memang telah dikuadratkan. Patimbayan berupa ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek
bersifat imajiner, dan strukturnya bersifat mekanis, sebagaimana terdapat dalam mesin. Membership group merupakan suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Reference group ialah kelompok-kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang, bukan anggota kelompok tersebut, untuk membantu pribadi dan perilakunya. B. Kelompok sosial tidak teratur. Yang pertama, kerumunan sosial. Kerumunan sosial atau social aggregate adalah sekumpulan orang yang berada di suatu tempat, akan tetapi di antara mereka tidak berhubungan secara tetap. Tipe-tipe kelompok sosial. Yang pertama, besar kecilnya jumlah anggota. Yang kedua, derajat interaksi sosial. Yang ketiga, kepentingan dan wilayah. Keempat, berlangsungnya suatu kepentingan. Dan kelima, derajat organisasi biased. Proses terbentuknya kelompok sosial. Terbentuknya suatu kelompok sosial karena adanya naluri manusia yang selalu ingin hidup dengan orang lain untuk hidup bersama. Syarat kelompok sosial. Tiap anggota harus sadar bahwa ia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan, sehingga menciptakan hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Ciri-ciri dari kelompok sosial terdiri atas dua orang atau terus bertambah terdapat komunikasi dan interaksi. Faktor pembentuk kelompok sosial, yaitu faktor yang bergabung dalam kelompok biasa merupakan suatu yang murni dari diri sendiri atau secara kebetulan. Faktor-faktor yang mendorong mantapnya suatu kelompok sosial adalah interaksi antara orang-orang yang ada dalam suatu kelompok, ikatan emosional, tujuan atau kepentingan yang dipatuhi dalam rangka mencapai tujuan kepemimpinan, yang dipatuhi dalam rangka mencapai tujuan norma yang diakui oleh mereka yang terlibat di dalamnya. Macam-macam kelompok sosial. Yang pertama, berdasarkan besar atau kecilnya jumlah anggota dalam kelompok. Yang kedua, berdasarkan interaksi erat atau tidaknya hubungan dalam kelompok. Yang ketiga, berdasarkan proses terbentuknya. Yang keempat, berdasarkan kepentingan dan wilayah. Kelima, berdasarkan berlangsungnya kepentingan. Keenam, berdasarkan derajat organisasi. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak stabilnya suatu kelompok sosial, yaitu adanya konflik antar anggota kelompok, tidak adanya koordinasi yang baik dari pemerintah kelompok, adanya kepentingan yang tidak seimbang. Keempat, adanya rebutan kekuasaan dan anggota kelompok. Dan kelima, perbedaan paham tentang cara pencapaian tujuan. Sekian dan terima kasih.